Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-8 ya. Harusnya 9 karena kemarin kita sempat bahas gitu ya, UTS. Jadi sekarang ini ada materinya di pertemuan yang ke-9 ya. Pertemuan yang ke-9. Jadi nanti dibuka tugas-tugasnya supaya dipahami dan dikerjakan. Nah, kebetulan nilai itunya sudah dinilai semua sama saya sampai pertemuan 7 ya, sudah dinilai. Jadi tinggal dilihat lah masih ada yang kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa ya. Cuman tetap nilainya masih ya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya, Terus selanjutnya dari sekalian ini tanggal 3. Nanti di Selasa depan, coba tolong diperhatikan ya teman-teman ya, sudah semuanya. Tolong nanti sampaikan ke teman-teman sekelas. Di Selasa depan saya hanya memberikan tugas di e-kampus. Karena jam 9, dari jam 8 sampai jam sore mungkin ya, sekitar zuhur lah. Saya itu sedang lagi ada acara wisuda. Jadi saya hanya memberikan tugas saja itu ya. Tapi tetap saya absen. Saya absen semuanya, Anda ntar tinggal melengkapi. Mungkin absennya saya dari pagi sudah di absen. Karena saya berangkat itu habis subuh. Saya wisuda S3-nya ya. Jadi sedang sibuk-sibuknya, makanya saya lagi ngatur-ngatur jadwal ini biar pas. Jadi tolong ya. Jadi mohon maaf nih, nanti Selasa depan kita tidak ada pertemuan tatap muka baik offline maupun online, tapi langsung mengerjakan tugas. Namun absen nanti saya absen semuanya. Ya cuma nanti ketahuannya dari siapa yang mengerjakan tugas itu absennya berarti ada. Ya, jadi tolong dikerjakan semuanya absennya ya. Apa tugasnya? Jadi bisa dijalankan sesuai mana maksudnya seperti kita biasanya ya. Jadi penjelasannya cukup lihat eh, di YouTube yang ada, saya sudah upload di materi ajar di pertemuan 10 kalau di itu ya. Kalau Selasa depan di pertemuan 10, kalau sekarang di pertemuan 9 lihatnya ya biar nanti tidak keliru. Selanjutnya kita membahas, ada yang ditanyakan sampai sini? UTS-nya berjalan dengan sukses, mudah-mudahan nilainya bagus. Ya lembar jawabannya belum diambil, nanti Kamis baru saya ambil ya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang eh, nikah. Nikah ini adalah diambil dari kata nakaha yang kihu nikahan, artinya berkumpul atau bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin dalam bahasa Indonesia, ya kata nikah, terjemahannya kata nikah. Jadi nikah itu mengawini atau menikahkan. Ya. Nah, pengertian nikah atau ziwaj atau zawaj, ya, secara syariah mempunyai pengertian yang hakiki. Ya. Secara majazi, pengertian nikah ya adalah bersenggama. Sedangkan pengertian majazi, nikah adalah akad.
Jadi kedua pengertian ini masih diperselisihkan oleh para ulama ahli fikih. Ya, bentar dulu saya mau merapikan, ini ada yang salah nih tulisannya. Terus pengertian nikah atau perkawinan secara fikih ya atau secara syariah adalah akdun yafidu halla istimta'i kulli minal aqadaini bil akhari alal wajil masyru'i. Suatu akad atau perjanjian yang berimplikasi pada kebolehan istimta. Istimta itu bersenang-senang atau mengambil kenikmatan antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah diatur oleh syariat. Nah, Profesor Mahmud Yunus mengatakan bahwa nikah adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama. Jadi itu pengertian nikah menurut syara dan para ahli ya. Jadi akad itu memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong, memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Jadi pada intinya dari sekalian dalam nikah sesuatu perbuatan yang diharamkan dengan proses pernikahan maka itu halal gitu ya. Seperti orang yang ingin kawin kalau misalnya tanpa dinikah terlebih dahulu maka itu haram ya. Bahkan dia capnya sebagai seperti binatang. Sedangkan untuk manusia itu diatur dalam agama bahwa dia harus melangsungkan pernikahan sama-sama kawin, tapi yang satu itu diharamkan karena tidak melalui proses pernikahan, sedangkan yang melalui proses pernikahan maka itu sama agama dianggap halal, artinya tidak berdosa. Sedangkan kalau tidak menikah itu dosa besar, tergolong dosa besar. Bahkan dalam cerita kitab yang fikih, ya orang yang berbuat dosa zina itu dosanya tidak hapus selama 4 tahun. Nah, itu makanya hati-hati adik-adik laki-laki maupun perempuan jangan sampai terjadi zina. Kalau bahasa ininya zina ya yang melakukan hubungan suami istri di luar sebelum pernikahan gitu ya. Karena dosanya sangat besar dan dosa itu biar ada tahu itu menyakitkan. Dosa itu sangat menyakitkan ya. Nah, dasar-dasar pernikahan dalam Islam. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan dalil-dalil nakli terlihat di dalam Al-Quran dan Sunnah dan dinyatakan juga dengan berbagai ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencapai lawan jenis, mencintai lawan jenis. Dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, maka ada dasar dalilnya, ya diantaranya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini surat Ar-Ra'd ya. Jadi bahwasanya di dalam syariat agama seorang laki-laki maupun seorang perempuan diperintahkan Al-Quran untuk melangsungkan pernikahan agar bisa mengembangbiakan keturunan. Nah, syariatan nikah ya sudah sejak ada ya sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ayat tersebut bahwa Rasul sebelum Nabi Muhammad itu telah diutus mereka diberi istri dan keturunan. Ya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dalam surat An-Nisa ayat 3. Kan di dalam surat An-Nur, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, ya, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya
yang laki-laki dan hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dan dalam dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Nah, ini adik-adik sekalian gambaran ya bahwasanya seseorang yang melangsungkan pernikahan ya memang ada syarat-syaratnya. Ya, di antaranya harus satu kufu. Jangan dilihat hartanya, ya hartanya boleh, tapi satu kufu itu sebanding lah. Kalau misalnya dia itu satu kufu, insya Allah, walaupun dia tadinya orang nggak punya, insya Allah dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikayakan di sini maksudnya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan kepada yang dilarang oleh agama dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup hendaknya dia berpuasa karena sesungguhnya puasa merupakan tameng atau perisai baginya. Ya, ya mahsyaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijal. Itu hadis ini, hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya. Ini juga dasar pernikahan dari hadis ya. Ya, dan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat, dan beliau bersabda, nikahilah orang-orang yang penuh orang kasih sayang dan suka beranak, karena sesungguhnya aku akan bangga dan berbesar diri terhadap lain yang di hari kiamat karena dirimu. Banyak. Nah, begini ada sekalian ya, bahwasanya nikah itu merupakan sunnah Rasul. Jadi bagi orang yang melaksanakan sunnah Rasul, satu dapat jaminan diaku sebagai umatnya Rasul Muhammad SAW. Tapi kalau dia tidak nikah, maka sesungguhnya dia akan merugi. Gitu ya. Tidak, satu tidak diaku sebagai umat Rasul, yang kedua pahalanya jadi sedikit. Dalam keterangan lain ya. Nih, misalnya begini nih. Misalnya Gilang. Gilang itu nikah pada saat membujang itu sholatnya berpahala cuman satu bagian. Artinya 1% lah dapat balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tapi kalau sudah menikah, satu kali waktu sholat dia kerjakan, maka pahalanya dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Misalnya juga dia bersodako. Sodako misalnya Gilang itu sodako. Kalau belum nikah dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Tapi dia memberikan nafkah kepada anak istrinya atau membiayai anak dan istrinya, maka dibalas 700 kali lipat. Nah, itulah kelebihan orang-orang yang berumah tangga yang sudah menikah, dia akan mendapat kelebihan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi sangat menganjurkan dan wanti-wanti, kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, segera nikah. Tapi syaratnya dilihat dulu diri kita. Misalnya kita udah kerja apa belum, ya kuliahnya sudah lulus apa belum. Kalau kuliahnya sudah lulus, sudah kerja, ya minimal kita penghasilan UMR syukur-syukur lebih gitu ya. Maka kita sudah disunahkan untuk menikah. Tapi kalau nafsu kita besar, artinya terhadap wanita, tidak boleh lihat wanita cantik lalu kita misalnya punya nafsu besar, maka kita kalau memang kita mampu maka wajib hukumnya nikah, gitu ya. Nah, itu dari nikah itu sangat luar biasa mendapat perhatian di dalam Islam. Supaya apa?
supaya manusia bisa mengembangkan keturunan dan terhindar daripada dosa. Karena kalau kita tidak nikah, itu pandangan kita liar. Kalau tidak boleh lihat cewek yang cantik, lalu kita punya nafsu. Nah, pada saat kita nafsu, maka pandangan kita adalah pandangan yang berdosa. Nah, terus Nabi tadi ya mengingatkan kepada kita, man ahabba fitrati falaisa tunna bisunnati wa inna min sunnati an-nikah. Siapa yang suka terhadap syariatku, maka hendaklah ia mengikuti sunnahku, ya, atau perjalananku, dan termasuk sunnahku adalah nikah atau kawin, gitu ya. Nah, itulah hikmah-hikmah nikah yang disesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hikmah nikah dari segi psikologis, ya, bahwasanya diantaranya diungkapkan sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Artinya gitu. Nikah itu, kawin itu naluri semua manusia, bahkan makhluk yang lainnya, ya, makhluk yang lainnya itu ya kawin, nikah. Makanya manusia itu disuruh nikah. Kenapa? Karena ajakan untuk hubungan seksual itu sangat luar biasa. Dan kalau tidak melalui proses pernikahan, maka dia akan menempuh jalan sesat, jalan dosa. Ya, karena itu harus dikeluarkan. Karena tidak, kalau hasrat ingin nikah tidak disalurkan, maka itu akan jadi penyakit nantinya. Ya. Nah, dan kawin adalah jalan yang alami dalam penyaluran hasrat biologis yang paling baik. Dengan kawin, badan jadi segar, tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tentang menikmati barang yang halal. Ya. Terus, menurut Jabar Amir, hikmah nikah dari segi psikologis adalah mampu mendirikan rumah tangga yang suci dan bahagia. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu fankihu ma talaqu minan nisa'i wa min ayatihi an khalaqu min anfusikum maaf, wa min ayatihi an khalaqum lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri agar kalian itu hidup tentram, bahagia, harmonis. Mawadah warahmah dengan penuh cinta kasih sayang. Itu. Jadi kalau orang yang sudah menikah yang ada itu cuma perasaan kasih sayang terhadap uh, istri kepada suami, suami kepada istri. Nanti kalau dia punya anak, kasih sayang orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Itu seperti di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikah itu indah. Untuk membuktikan penghargaan terhadap wanita agar wanita tidak dipermalukan laki-laki semaunya sendiri. Terus menuju persatuan aduan jiwa antara suami dan istri dengan penuh kasih sayang. Makanya kalau di dalam pernikahan, ya, itu seorang suami harus menyayangi istrinya, istri harus menghormati suaminya. Orang tua harus sayang sama anaknya, anak harus menghormat kepada kedua orang tua. Secara psikologis lagi juga mencari ketentraman jiwa dan hati sehingga dapat terpelihara jiwa dan kehormatan agama. Ini tadi yang surat Ar-Rum ayat 21 saya baca, ya. Itu diantaranya tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, ya. Dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berbeda. Jadi harmonis, enak. Kalau kita sudah berumah tangga itu yang ada itu kita merasa, ya, eh, merasa kita itu termasuk bahagialah, kebahagiaan itu karena kita melihat istri senang, melihat anak senang, rumah tangga kita merasa bermanfaat
buat anak dan keluarga kita. Sebaliknya istri juga demikian. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Nah, tentang nikah, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Siapa? Mungkin Pak namanya. kalau dalam umat Islam nikah dengan beda agama ini kan apa sih disahkan nggak oleh agama Islam? Kalau nikah beda agama, sebenarnya satu tidak boleh, gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau tidak beda agama, nikahnya itu tidak sah. Kalau tidak sah, maka hubungan suami istrinya dianggap zina. Jadi kalau saya sarankan, nih kita yang beragama Islam, nikah sama orang Islam, yang beragama Nasrani, nikah sama orang Nasrani. Karena apa? Tidak ada tantangan. Gitu. Tidak ada tantangan. Ya, maksudnya buat supaya kalau kita dalam pernikahan itu ada salah satu anggota keluarga kita yang benci karena dengan kita karena beda agama, itu membuat tidak nyaman. Bukankah kita bernikah itu tujuannya mencari ketenangan dan kenyamanan? Itu. Jadi lagi lebih bagus nikah. Nah, beda agama itu ya memang agama itu melarang, gitu ya, melarang jangan sampai kecuali sama-sama sudah menyadari dia misalnya menyamakan agamanya, masuk ke dalam agama yang sama, gitu ya. Contoh nih di artis ya, ini kita ya istilahnya cuma buat percontohan ya, bukan yang ngomongin orangnya ya. Jadi ada tuh artis ya yang nikah masih muda, beda agama, ya suaminya Islam, istrinya Kristen, Kristen Katolik Ortodok kalau tidak salah itu. Terus kemudian punya anak, diharapkan mungkin salah satu suaminya mengharapkan istrinya biar masuk Islam, ya istrinya mengharapkan biar suaminya masuk Kristen, gitu ya. Akhirnya anaknya satu mengikuti orang tuanya yang laki-laki, yang satu mengikuti orang tuanya perempuan. Tapi sayangnya pada saat tua dia pernikahannya menjadi bubar. Ya bubar artinya tidak sejalan lagi, akhirnya bercerai. Nah, itu yang dikhawatirkan semacam itu. Karena di dalam agama Islam, ya Allah Subhanahu wa taala itu sangat melarang perceraian. Boleh, bercerai itu boleh, tapi itu sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kalau kita sudah bersatu, pertahankan persatuan itu karena Allah menyuruh kita untuk saling bersatu dan membagi kasih sayang. Jangan saling bercerai-berai, jangan saling ada benci satu sama lain. Itu ya. Makanya kita disuruh nikah itu apa? Supaya bersatu. Dengan bersatu itu kita akan menjadi kuat. Paham ada lagi silakan. Baik Pak, tidak ada. Ya, selanjutnya ini berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, nikah itu hukumnya ada lima. Satu wajib, ya. Yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Yang wajib bagaimana tadi saya sudah jelaskan, sudah mampu secara finansialnya, ekonominya sudah bagus. Cuman dia nafsunya tinggi. Anak ini kalau misalnya dia sudah sedemikian, kalau dia sudah mampu, segera dinikahkan. Segera nikah. Karena apa? Karena nanti akan membahayakan dia. Takutnya dia terjun ke jurang yang kesalahan. Dia melakukan perbuatan zina. Makanya agama itu melarang manusia jangan sampai berbuat zina. Orang begitu wajib melaksanakan hukumnya, wajib dalam melaksanakan pernikahan. Yang kedua sunnah. Sunnah itu bagaimana? Orang itu sudah mulai mampu, ya, mampu dalam ekonominya. Namun nafsu sama perempuan itu tidak terlalu tinggi, biasa-biasa saja. Maka orang yang tersebut sunnah, ya, sunnah melaksanakan pernikahan. Ada lagi yang makruh. Makruh itu bagaimana? Ekonominya, finansialnya belum kuat, cuma dia nafsunya tinggi, terus dia melaksanakan pernikahan, itu makruh. Karena itu apa? Akan memberatkan di dalam rumah tangganya. Ya karo
biasalah rumah tangga kalau misalnya kekurangan finansial biasanya banyak kekurangan-kekurangan, ya pasti banyak ya seorang istri bisa marah sama suaminya karena kurang ekonominya dan lain sebagainya, dan membuat rumah tangganya tidak tentram karena di dalam pernikahan itu membuat suami dan istri menjadi tentram. Terus yang selanjutnya haram, ya haram kalau niat nikahnya untuk menyakiti lawan jenisnya. Misalnya dia dendam sama si orang perempuan itu, dia nikahin tapi tujuannya untuk disakiti. Nah, itu haram nikah. Mubah yaitu punya kemampuan untuk nikah, ya, tapi belum belum mampu secara ini ya. Tapi dia itu terhadap nafsunya juga tidak terlalu besar, maka dia dibolehkan untuk menikah. Hukumnya mubah, kalau yang begitu boleh-boleh saja. Itu. Begini ada sekalian, dalam pernikahan itu satu harus kumpul seimbang, satu agamanya harus sama, yang kedua juga kemampuannya. Kalau misalnya kita nih mahasiswa sudah jadi sarjana, nikahnya bagusnya sama sarjana, baik laki-laki maupun perempuan. Karena nanti kita akan satu pemikiran, karena beda beda pemikiran orang SMA dengan orang sarjana itu beda cara berpikirnya, ya. Karena sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimiliki. Tapi nanti kalau kita misalnya sudah demikian seimbang, sepupu, maka hidup kita akan mudah. Kita harus saling membahagiakan satu sama lain. Itu ya dalam pernikahan. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i syarat pernikahan itu diantaranya ada suami, ada istri, ada wali, ada dua saksi, ada sigot. Nih di sini ada nih, ya dibaca nanti yang tadi pertanyaan tadi itu, ya calon suami eh, harus beragama Islam. Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok hukum Islam dikembalikan kepada hukum pengayom, ya. Terus calon suami benar-benar seorang laki-laki itu. Dan sekarang banyak tuh ada orang kelihatan laki-laki tapi kayak perempuan. Maksudnya jenis kelaminnya lah perempuan tapi nyamar menjadi laki-laki. Jadi harus tegas, harus benar-benar maco, punya ATM-nya. Ya kalau bisa perlu gitu. ATM itu apa? Alat tusuk manualnya. Ya, ya, laki-laki harus dibuktikan. Orangnya harus diketahui dan tertentu. Hati-hati nih kalau nikah jangan kenalan dari Facebook. Tapi orangnya harus jelas rumahnya di mana, anak siapa, keturunan siapa harus jelas. Calon suami itu juga jelas yang boleh dinikahkan dengan calon suami itu jelas boleh dinikahkan dengan calon istri. Harus jelas dia punya keturunan siapa, orang tuanya siapa, perilakunya bagaimana harus jelas. Supaya jangan timbul penyesalan di belakang harinya. Terus yang kelima, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal dengan calon istrinya, juga tahu bahwa calon istrinya halal baginya, gitu. Begitu pula masing-masing pasangan, istri dan suami harus sama-sama tahu persis siapa suaminya, latar belakangnya seperti apa, supaya tidak seperti membeli kucing di dalam karung, gitu ya. Artinya jelas kita permasalahannya, jangan sampai tertipu. Terus calon suami rela dan tidak dipaksa dalam melakukan perkawinan. Demikian pula istri tidak boleh ya, artinya dipaksa. Nikah itu juga tidak dalam badan ihram. Kalau lagi berihram, pada orang berangkat haji, maka tidak sah. Dan tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Maksudnya begini, layan kihul muharram, walayan kihul layan. Maksudnya jangan sampai menikah ya dengan orang yang sudah dilamar. Nggak boleh merebut orang yang sudah dilamar terus kita mau jadikan istri juga, tidak boleh ya, tidak boleh. Terus tidak mempunyai 4 istri, misalnya ada orang istrinya sudah 4 terus dia nikah lagi yang kelima, maka itu tidak boleh ya. Sebenarnya tentang nikah 2, 3 sampai 4 ini dalam tafsir secara syariat semacam ini. Tapi secara hakikat tidak semacam ini. Yang dimaksud nikah 2, 3, 4 ini
Itu perkawinan, artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi, weh. Terjemahan yang semacam ini. Tidak harus punya 2, 3, 4 istri, bukan sebenarnya. Istri yang zohir maksudnya, ya. Sebenarnya istri satu cukup, tapi dia membawa kebahagiaan. Jadi maksud 2, 3 istri itu maksudnya batin, ya jasad itu seperti wanita, ya istri kita, ruh juga seperti jiwa seperti istri kita, ruh juga seperti istri kita. Itu yang dimaksud 3, 2, 3, 4, dan 4 adalah diri kita sendiri. Itu nanti dibahas dalam hakikat, beda ya. Kalau ini dalam fikih. Syarat-syarat calon istri dalam pernikahan beragama Islam tadi ya yang ditanyakan. Ya, jelas bahwa ia benar-benar wanita, bukan banci. Wanita itu orangnya jelas dan tertentu halal bila dinikahkan dengan calon suaminya. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan, misalnya tidak dalam masa iddah dengan orang lain atau tidak dilamar itu. Dan juga tidak boleh dipaksa dalam pernikahan, tidak dalam keadaan ihram haji maupun umroh. Nah, syarat-syarat wali nikah nih, satu, ya balik, mukallaf, berakal, ya muslim, berakal sehat, laki-laki. Itu wali nikah, orang tua terutama. Ya, eh, sedangkan kalau untuk saksi juga sama, syaratnya semacam itu. Jadi kalau bagus saksinya itu harus orang yang ngerti agama, Pak Ustadz lah. Terus ada sekalian, ini sebagai tambahan, ini nanti dijawab ya dalam pertanyaan-pertanyaan itu, tugas seperti biasa, nanti dalam situ. Nah, ini tambahan. Saya kepada adik sekalian, mengajak begini, nikah untuk menunjukkan kelebihan kita tidak boleh memberikan mahar kepada calon istri kita dengan harga yang rendah. Dengan uang 1 juta atau 100.000, itu jangan mau ya, karena itu merendahkan kita sendiri sebagai seorang laki-laki sekaligus merendahkan calon istri kita ya. Kalau bisa nikah itu maharnya ya dengan emas, ya dengan logam mulia, misalnya emas 10 gram, 15 gram, 30 gram, semakin besar semakin tinggi, semakin bagus, harga diri kita semakin hebat gitu ya. Karena orang itu dilihat dari kemampuannya, kalau dia mas kawinnya tinggi maka itu dia semakin mulia di hadapan keluarganya, di hadapan istrinya, dan istrinya juga merasa dimuliakan dan orang tua juga merasa dimuliakan karena anaknya dihargai dengan diberikan mahar dengan harga yang tinggi. Jangan mau cuman kalau ini anak yang perempuan yang memberikan dikasih mahar cuma 100.000, seperangkat sholat cuma isinya mukena sama Al-Quran gitu ya, sama sejadah, itu paling cuma 200 ribuan gitu ya. Kalau bisa, kalau dengan seperangkat alat sholat dengan musolahnya sekalian ya, biar seperangkat alat sholat namanya juga ya. Kalau itu tadi alat-alat sholat, kalau mukena dan sejadah itu. Nah, silakan ada yang ditanyakan. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Ini saya mau absen dulu nih. iPhone tidak. Siapa itu? Aduh, iPhone siapa nih? Jepri kurang tahu Pak. Saya Pak. yang dibuka. Erik Pak. Jepri. Terus Dimas Paudan. Gibran hadir nggak nih? Gibran hilang kayaknya. Sama iPhone nih. iPhone mana nih si iPhone? Dimas nggak ada. Hadir Pak. Erik Pak. Nggak login Google Pak. Sorry. Dimas ada. Ya, Eri. Terus Gibran. Hadir Pak, Gibran Pak. Oh iya, yaudah ya. Udah waktunya sudah habis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Ya, minggu depan kita tidak bisa ini langsung mengerjakan tugas saja ya. Tadi ya. Iya Pak. Baik Pak. Saya izin live ya. Mas, di mana Mas? Good.